Shalom. Kita sekali lagi memperingati Jumat Agung. Sejumlah gereja menolak hari Jumat Agung dan mereka maunya Rabu Agung. Karena menurut mereka Yesus bukan mati hari Jumat tapi hari Rabu. Karena kalau Yesus harus 3 hari 3 malam di dalam kubur baru bangkit. Jikalau Yesus mati hari Jumat yang tinggal 3 jam, jam 3 sore lalu sampai jam 6 sore, orang Yahudi tukar hari pada jam 6 sore. Lalu sepanjang hari Sabtu, lalu hari Minggu pagi-pagi mungkin jam 6 sudah bangkit, maka sebenarnya hanya 1 hari 2 malam. Bukan 3 hari 3 malam. Karena itu mereka mengatakan bahwa Yesus bukan mati pada hari Jumat tapi hari Rabu. Kalau Yesus mati hari Rabu 3 hari 3 malam setelah itu maka pas bangkit pada hari Minggu. Ya. Jadi tidak semua gereja itu memperingati Jumat yang agung. Tapi saya kira itu ajaran atau penafsiran yang salah. Karena ketika bicara soal hari Yesus mati dikatakan bahwa ya karena hari menjelang Paskah orang Yahudi mempersiapkan hari menjelang Sabat. Sabat itu Sabtu. Dan karenanya itu kenapa mayat-mayat harus diturunkan? Biasanya penjahat kalau disalib itu dibiarkan berhari-hari. Maka mereka bisa tergantung 3-4 hari paling lama 1 minggu baru mati. Tapi karena besoknya adalah hari Sabat, maka tidak boleh ada mayat yang tergantung. Itulah sebabnya semua orang yang tersalib harus mati. Begitu datang lihat 2 penjahat belum mati, maka dipukullah tulang keringnya, tulang kakinya supaya patah sehingga sukar untuk menarik napas lalu mati. Begitu Yesus dicek sudah mati, memastikannya tombak dia, keluar air dan darah sudah mati. Maka 3 orang yang disalibkan di atas salib Golgota semuanya mati, segera turunkan. Kenapa? Karena besok itu hari Sabat. Berarti Sabtu. Yesus mati hari Jumat, ya, bukan hari Rabu. Nah, lalu waktu kita menentukan Jumat pun itu sebenarnya tidak pas pada harinya. Saya kemarin bertelepon sama Pak Budi Asali, lalu dia cerita bahwa dia diundang oleh 3 orang saksi Yehova untuk menghadiri acara perjamuan kudusnya saksi Yehova. Lalu beliau datang dan ternyata mereka perjamuan kudus pada hari Selasa karena mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dilihat memang dia mati tahun sekian dan kalau dihitung setelah sampai di tahun 2023 maka tepat hari Selasa kemarin Yesus mati. Tiba-tiba kemarin lagi seorang mentak saya di Facebook dan saya lihat dia memberikan kutipan dari William Wallace dan di situ dikatakan bahwa sebenarnya dihitung sedemikian rupa maka Yesus itu mati tahun 33 dan pada Paskah 14 Nisan menurut kalender Yahudi maka sampai dengan tahun 2023 maka Yesus persis mati hari kemarin. Hari Kamis. Saya memberi komentar itu mustahil. Mengapa? Dari mana tahu bahwa itu adalah hari Selasa atau hari Rabu. Sedangkan Yesus mati tahun berapapun tidak pasti. Kalau memang kita pakai hitung-hitungan tahun 1 Masehi. Yesus lahir tahun 1 Masehi. Lalu dia hidup 30 tahun berarti tahun 30 Masehi. Setelah itu dia keluar melayani 3 tahun berarti tahun 33 Masehi. Lalu dia mati di atas kayu salib. Maka bisa hitung tepat Yesus mati tahun 33 Masehi tanggal 14 bulan Nisan. Masalahnya adalah apakah mungkin Yesus lahir tahun 1? Tidak mungkin. Kenapa? Karena waktu Yesus lahir, Herodes mau bunuh dia. Sedangkan Herodes mati tahun -4. Bukan tahun 1. Geser 4 tahun. Itu menurut sejarah Roma. Kalau Herodes mati tahun -4 atau tahun 4 sebelum Masehi, bagaimana Yesus baru lahir 4 tahun kemudian? Yesus harus lahir sebelum Herodes mati. Itulah sebabnya para ahli memberikan perkiraan saja. Yesus itu lahir kira-kira antara tahun 8 sampai tahun 6.
Seandainya kita ambil pertengahan saja tahun 6 sebelum Masehi, maka Yesus lahir tahun 6, lalu dia hidup 30 tahun. Ya, maka kita bisa lihat 30 harus min 6, maka 24. Dia melayani 3 tahun, maka 24, 25, 26, 27. Dan dari perhitungan tahun 6, harusnya Yesus mati tahun 27. Tapi itu pun tidak bisa dipastikan. Kalau tahun Yesus lahir tidak bisa dipastikan, sukar juga memastikan tahun matinya. Lalu bagaimana memastikan harinya? Kita tidak persoalkan itu sebenarnya. Ini kan hanya peringatan. Makanya sudah pernah saya jelaskan. Kenapa Natal tanggalnya selalu sama, 25 Desember. Tapi kenapa Jumat Agung dan Paskah selalu beda tiap tahun? Karena Natal yang paling penting tanggal bukan hari. Mau kena hari apa saja yang penting 25 Desember. Tapi Jumat Agung dan Paskah yang penting bukan tanggal. Yang penting harinya. Karena kalau tidak kita Jumat Agung tahun depan bisa Selasa Agung. Berikut lagi bisa Minggu Agung. Nah tidak. Yesus mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Perayaan Jumat, perayaan kematian Yesus harus hari Jumat. Perayaan kebangkitan harus hari Minggu. Nah, karena Yesus mati bertepatan dengan Paskah orang Yahudi 14 bulan Nisan, ya tinggal dihitung saja. 14 bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulannya orang Ibrani yang kisarannya adalah dari minggu kedua Maret kita sampai minggu kedua April kita. Itu Nisannya orang Ibrani. Itulah sebabnya kalau Yesus mati bulan Nisan, maka Yesus itu mati antara pertengahan Maret sampai dengan pertengahan April. Tinggal lihat tanggal 14-nya di dalam kalender sekarang itu kena di tanggal berapa. Lalu kita mencari hari Jumat terdekat dari 14 Nisan. Ditentukanlah menjadi Jumat Agung. 3 hari kemudian ditentukan menjadi Minggu Paskah. Jadi memang ada banyak pandangan, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah faktanya. Ya, faktanya memang dia sudah mati dan saya pernah menyampaikan khotbah tentang bukti-bukti sejarah kematian dan kebangkitan Yesus di luar Alkitab. Di luar Alkitab ada sejarawan-sejarawan yang non-Kristen, bahkan anti-Kristen. Ya, ada sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews. Juga ada Pliny the Younger, lalu Mara Bar Serapion, lalu juga Tacitus di dalam bukunya Annals, sejarawan Roma. Mereka memberikan konfirmasi bahwa memang ada seorang bernama Yesus yang dieksekusi mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi itu data sejarah, fakta sejarah, bukan hanya iman belaka. Beberapa tahun yang lalu itu muncul satu aliran di Amerika yang namanya Jesus Seminar yang terdiri dari 88 orang yang mengklaim diri sebagai pakar Alkitab. Lalu mereka mulai dengan asumsi dan berpikir mereka membedakan antara Jesus history dan Christ faith. Yesus yang hidup dalam sejarah dan Kristus yang diimani. Asumsi mereka bahwa Christ faith belum tentu adalah Jesus history. Kristus yang diimani oleh gereja belum tentu seperti Yesus yang pernah hidup di dalam sejarah. Kristus yang diimani oleh gereja sebagai dia adalah juru selamat Tuhan, anak Allah, mati dan bangkit. Tapi belum tentu Yesus yang hidup dalam sejarah itu seperti itu. Maka mereka mulai berusaha mencari, menggali ulang Yesus sejarah. Dan buku-buku seperti misalnya tulisan Roy Eckhart mengatakan bahwa mereka perlu gali ulang Yesus sejarah. Dan dari hasil penggalian maka muncullah pikiran-pikiran atau teori-teori bahwa Yesus tidak lahir dari perawan. Tapi Yesus itu adalah anak yang lahir dari hasil perselingkuhan antara Bunda Maria dengan seorang prajurit Romawi yang namanya Pantera. Lalu selanjutnya yang lain mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Dia mati dalam kegagalan dan mayatnya dimakan anjing. Itu hasil penelitian dari Yesus sejarah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kita kalau mau ikut teori aneh-aneh begini, lebih baik kita ikut sejarawan-sejarawan yang hidup pada zaman Yesus. Sejarawan Roma, sejarawan Yahudi, dan juga sejarawan-sejarawan yang buku-bukunya, karya-karyanya
tidak diragukan dari abad-abad awal kekristenan. Semua bersaksi Yesus itu mati. Walaupun mereka tidak percaya Yesus bangkit. Tapi mereka mengatakan bahwa menurut kepercayaan para pengikutnya dia bangkit pada hari ketiga. Berarti itu konfirmasi secara tidak langsung bahwa memang kekristenan dengan berita kebangkitan Yesus itu berita awal. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya kalimat itu apa? Kalau lu tidak percaya, silakan cek and recheck. Silakan panggil, silakan bikin kesaksian. Lebih dari 500 orang bersaksi dia bangkit. Kalau dia bangkit, maka dia pasti harus mati. Maka kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya soal iman kita, tapi soal fakta sejarah. Iman kita tidak didasarkan pada mitos. Iman kita tidak didasarkan pada dongeng-dongeng. Iman kita didasarkan pada sejarah. Karena itulah soal kapan Yesus mati, persisnya itu juga bukan soal. Kapan Yesus lahir persisnya juga itu bukan soal. Yang penting apa yang sudah dia buat melalui kematian, kelahiran, kebangkitannya. Saudara yakin Pak Jokowi telah membawa perubahan buat Indonesia? Yakin? Kalau nggak yakin tuh kadrun. Sekarang saya tanya, tanggal berapa ulang tahunnya Pak Jokowi? Siapa yang tahu? Mayoritas tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Pak Jokowi lahir. Dan itu tidak penting. Yang penting apa yang Pak Jokowi sudah buat untuk Indonesia. Gitu. Kita tidak peduli mau lahir kapan, mati kapan, bangkit kapan. Yang penting dia lahir, dia mati, dia bangkit. Itu fakta sejarah. Ya. Karena itulah hari ini kita datang untuk kembali merenungkan peristiwa sejarah. Bukan hanya peristiwa iman. Peristiwa sejarah dan peristiwa iman. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berteman di salib, bertemu di surga. Berteman di salib, bertemu di surga. Tema ini saya angkat berdasarkan kisah Yesus dengan seorang penjahat yang disalibkan di sisinya, yang berujung dengan janji dia kepada penjahat itu seperti dicatat Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sekarang saya mau bicarakan tema ini. Mari kita lihat. Pertama, berteman di salib, bertemu di surga. Saya bagi lagi. Pertama, mari kita bahas berteman di salib. Pertemanan yang saya maksudkan di sini adalah pertemanan yang tercipta antara Yesus dengan penjahat di sisinya. Alkitab memberitahu kita, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat dalam Lukas 23 ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Berarti Yesus di tengah. Biasanya orang Roma kalau tangkap gerombolan penjahat, salib semua, yang taruh paling tengah itu kepala penjahat. Nah sekarang Yesus disalibkan bersama dua penjahat dan dia ditempatkan di tengah. Itu sama dengan di antara penjahat-penjahat ini, Yesuslah kepala penjahat. Saudara-saudara, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sesuatu yang telah dinubuatkan kira-kira 750 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam Lukas 22 ayat 37 dikatakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Itu Yesus katakan mengacu pada apa? Mengacu pada nubuat di dalam Yesaya pasal 53 tentang hamba Tuhan yang menderita. Di ayat yang ke-12 dibilang, dia
terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Berarti Yesus disalibkan dengan dua penjahat itu bukan kebetulan. Itu sesuatu yang sudah dirancang di dalam kekekalan dan dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Mengapa harus disalibkan dengan penjahat? Supaya dia, karena dia sedang menanggung dosa kita, dia dianggap orang berdosa, dia dianggap orang jahat, dia dihitung di antara penjahat. Saudara, ini sesuatu yang mencengangkan kita. Bahwa selama 3,5 tahun dia melayani, dia mengajar, dia mengasihi murid-muridnya. Seharusnya dalam saat yang paling gelap di dalam hidupnya, ketika dia harus naik ke puncak Kalvari, terpaku di atas kayu salib. Alangkah bahagianya kalau dia disalibkan di antara dua muridnya. Tapi ternyata bukan dua murid yang menjadi teman sependeritaannya, tapi dua orang penjahat. Seperti saya bilang, seandainya dia disalibkan di antara dua muridnya, siapa murid yang paling layak? Yudas Iskariot sudah menyangkal, tinggal 11 orang. Lalu siapa yang layak? Ada mendampingi dia di atas kayu salib. Menurut saya calon paling kuat adalah Simon Petrus. Kenapa? Karena Petrus sebelumnya berkata, aku rela mati demi engkau. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Maka Petrus harus ada di sebelah kanan. Siapa murid calon untuk sebelah kirinya? Thomas. Karena pada waktu Yesus mau dibunuh dan dia pergi ke tempat lagi, Thomas dalam keadaan frustrasi. Guru, orang mau bunuh engkau, kenapa engkau ke sana lagi? Yesus bilang jalan. Lalu Thomas dalam keadaan frustrasi ngomong ke teman-temannya, mari kita berangkat sama-sama dengan mati sama-sama dengan dia. Thomas pernah mengatakan itu. Maka Thomas layak menjadi pendamping sebelah kiri Yesus. Tapi sayangnya semua hilang. Dan justru sekali lagi dalam saat yang paling menentukan itu, justru ditemani oleh dua orang penjahat. Bagaimana reaksi dua penjahat ini? Ternyata dua penjahat ini mencela Yesus. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun. Berarti dua-duanya. Penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya. Demikian juga. Markus 15:32. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dua orang teman sependeritaan di atas salib. Keduanya mencela dan menghujat dia. Celaan seperti apa? Perhatikan celaan salah satu di antara mereka. Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Makanya Wayne Grudem mengatakan bahwa untung ketika kata-kata hujatan ini keluar, Yesus tidak tersinggung. Seandainya Yesus sumbu pendek dan dia langsung turun. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu. Turunlah dari salib. Selamatkanlah kami. Seandainya dia sumbu pendek dan langsung turun. Kata Grudem, hari ini kau dan aku yang harus naik. Untung dia tidak turun. Untung dia tidak cepat tersinggung. Semua orang yang terlalu mudah tersinggung, sumbu pendek, harus belajar dari Yesus. Ketika dihujat, tahan. Menarik sekali. Sepanjang dihujat, satu kata pun tidak keluar. Tapi kepada orang yang mau bertobat, satu kalimat keluar. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kebanyakan Yesus tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kita tidak tahu. Harusnya diam, kita bicara banyak. Harusnya bicara, kita diam. 1000 bahasa. Saudara-saudara, si penjahat ini menghujat dia, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Kata-kata hujatan ini menunjukkan dia betul-betul keterlaluan. Kenapa? Sama-sama menderita.
Sama-sama mau mati berapa jam lagi. Mau mati saja masih hujat orang. Ini adalah orang yang bertekun dalam dosa sampai akhir. Bertekun menghujat. Sampai hari kematian pun masih hujat orang. Makanya Henry berkata, salah satu dari kedua penjahat itu berkeras hati sampai pada kesudahannya. Di sana, di dekat salib Kristus, dia malah menghujat dia seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Meskipun dia kini sedang mengalami kesakitan dan ada dalam bayang-bayang lembah maut, dia tetap tidak mau merendahkan rohnya yang sombong dan tidak mau berbicara baik-baik dengan rekan sependeritaannya. Ini rekan penderitaan. Dia rekan penderitaan Kristus, tapi rekan yang buruk di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, dia menghujat Yesus pada saat momen penderitaan seperti itu. Tapi seorang penjahat yang lain itu berbeda. Dia memang mula-mula turut menghujat. Makanya dikatakan penyamun-penyamun. Kedua orang itu menghujat. Tetapi saudara, belakangan dia tidak ikut menghujat lagi. Tidak ikut mencela lagi. Itulah sebabnya kata-kata dalam Lukas 23:39 hanya diucapkan oleh temannya. Perhatikan ayatnya lagi. Seorang dari penjahat. Berarti yang katakan tadi ya, bukankah engkau Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Itu diucapkan oleh satu penjahat. Yang satunya tidak. Yang satu ini setelah kata-kata hujatan, malah dia menegur temannya di ayat 40-41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Mengapa bisa begini? Rupanya pertama, dua penjahat sama-sama hujat. Tapi yang satu tiba-tiba bertobat di tengah jalan. Yang satu bertobat di atas kayu salib. Sehingga dia berhenti menghujat. Dan sebaliknya tegur temannya. Dan ini menunjukkan bahwa setelah sebelumnya bersikap buruk terhadap Yesus, teman sependeritaannya itu, pada akhirnya dia berbalik dan dia bersikap baik terhadap Yesus. Dia tetap menjadi teman sependeritaan di salib. Tapi teman yang baik. Sedangkan yang seorang teman sependeritaan, tapi teman yang tidak baik. Inilah pertemanan di atas salib. Berteman di salib. Kedua, bertemu di surga. Pertemuan di surga yang saya maksudkan adalah pertemuan antara Yesus dan penjahat yang bersikap baik kepadanya. Ini terjadi karena kata-kata Yesus kepada penjahat itu. Ayat 43. Hari aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah pertemuan di surga setelah pertemanan di salib. Tapi bukankah ayat itu tidak berkata surga? Ayat itu berkata Firdaus. Ya. Dan gara-gara ini ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa Firdaus itu bukan surga. Firdaus itu adalah sebuah tempat penantian intermediate state, di mana roh orang mati yang percaya akan pergi ke Firdaus, bukan surga. Firdaus seperti ruang tunggu. Tunggu di sana sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, baru keluar dari Firdaus untuk masuk di dalam pengadilan terakhir. Tapi itu ajaran yang salah. Saksi Yehova juga mengatakan bahwa akan ada Firdaus, tapi sekarang Firdaus belum ada. Firdaus itu akan ada di bumi, tapi sekarang belum ada. Tuhan Yesus datang kali kedua dulu baru bangun Firdaus di bumi. Lah kalau memang begitu, terus Yesus bilang, hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti hari ini Firdaus mesti ada. Tapi orang saksi Yehova bilang, tidak begitu terjemahannya. Terjemahannya, aku berkata padamu hari ini, sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Bukan aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini. Bukan sesungguhnya hari ini. Tapi hari ini sesungguhnya. Saudara mengerti? Kalau tidak mengerti pulang baru pikir sendiri lagi. Nah, tapi
Tapi saudara-saudara, jelas itu sebuah penafsiran yang salah. Firdaus dari bahasa Persia, Pardes, Yunaninya paradisos, turun bahasa Inggris paradise, yang artinya surga. Selain itu saudara, tidak mungkin Firdaus bukan surga. Karena waktu Yesus mati, tubuhnya dikubur, tapi jiwa atau rohnya tuh kemana? Di dalam Lukas 23:46, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kata Yunani yang dipakai di situ adalah pneuma. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti sementara tubuh Yesus ada di kuburan, rohnya diserahkan ke tangan Bapa, berarti di surga. Maka Yesus tidak pergi kemana-mana selama dia tubuhnya di kuburan. Seperti ajaran sejumlah orang bahwa Yesus tubuhnya di kuburan tapi rohnya mengunjungi dunia orang mati dan memberitakan Injil kepada orang-orang di dunia orang mati. Tidak. Memang ada ayat yang kelihatannya begitu. Tapi itu ayat sukar dan tafsirannya salah. Jelas Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Tangan Bapa. Berarti waktu mati Yesusnya ke surga. Kalau Firdaus bukan surga, Yesus mati ke surga, lalu si penjahat itu ke Firdaus, dan Firdaus bukan surga, Yesus ada di surga, penjahat ada di Firdaus, berarti nggak sama-sama dong. Para Yesus berkata, aku akan bersama-sama dengan engkau. Bersama dengan engkau hanya bisa dimengerti bahwa Firdaus adalah surga, surga adalah Firdaus. Sehingga waktu Yesus di tangan Bapa di surga dan penjahat itu pergi ke Firdaus, bisa dikatakan bersama dengan Yesus. Karena itu dua tempat yang identik. Karena itu ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu sama dengan hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Maka pertemanan yang dimulai di salib berujung dengan pertemuan di surga. From cross to paradise. Dari salib ke Firdaus. Berteman di salib. Bertemu di surga. Kedua, mengapa hal itu dapat terjadi? Maksud saya, mengapa sampai pertemanan antara penjahat itu dengan Yesus di atas kayu salib dapat membawa pertemuan di antara keduanya di surga atau di Firdaus? Menurut saya ini ditentukan oleh dua hal. Pertama, karena ada iman dari penjahat itu. Ada iman dari penjahat itu. Seperti saya katakan mula-mula, dia juga turut menghujat dan mencela Yesus bersama dengan temannya. Tapi kemudian dia berbalik dan mulai menegur temannya. Jadi rupanya telah terjadi perubahan sikap terhadap Yesus. Terjadi pertobatan di dalam hatinya sementara dia tergantung di atas kayu salib. Menarik bahwa sepanjang hidup jadi penjahat. Dan sepanjang jadi penjahat mungkin duit banyak. Bersenang-senang tapi tidak bertobat. Di hari penderitaan di atas kayu salib terjadi pertobatan. Maka saya baca kata-kata dari Bengel. Bengel mengatakan bahwa pertobatan sangat sukar terjadi di atas kursi sofa. Maksudnya kalau kamu duduk empuk di atas sofa, sukar bahwa orang bertobat. Kalau kau naik ke atas salib setelah menderita, itu baru ada pertobatan. Seperti penjahat ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, tadinya dia turut mencela, tadinya dia turut menghujat. Apa yang menyebabkan secara tiba-tiba dia bertobat dan dia berubah di atas kayu salib? Kok bisa? Banyak penafsir mengatakan bahwa sangat mungkin mereka sama-sama diadili. Dan dia telah mendengar kata-kata Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Dan selanjutnya, sementara dia sendiri disalibkan, dia melihat Yesus itu juga seorang teman sependeritaan. Saudara-saudara,
Biasanya ketika orang sampai, kalau kita lihat kayu salib begini, orang tidak pikul itu kayu salib dari ruang pengadilan ke sana. Tidak. Mereka hanya pikul yang horizontal. Tiang vertikal sudah tunggu di tempat eksekusi. Jadi kalau ada gambar pikul salib lengkap, tidak. Hanya yang begini saja. Yang tiang vertikal tunggu di sana. Begitu korban tiba, maka mereka mulai memasang kayu salib itu, memaku tangan dan kakinya. Lalu sebelum itu mereka mulai banting-banting dulu. Ya, kalau saudara jatuh begini otomatis refleks tangan bergerak. Tapi kalau sudah disalibkan paku begini mau jatuh itu pasrah sempurna. Hantam muka di situ. Mereka gali lubang. Dan dalam tradisi, mereka bukan orang-orang yang sopan. Kita ini kalau mau kubur mayat saja, orang sudah mati mau turun di lubang, hati-hati. Kiri, satu, dua, tiga, pakai tali. Padahal kalau kita ambil saya buang saja juga tidak apa-apa kan. Oh, dia juga tidak rasa. Tapi kita terlalu sopan sehingga orang yang tidak rasa apa-apa pun kita masih hati-hati. Kalau buang saja juga tiba-tiba mayat tidak protes. Kalau dia protes lari semua sudah. Ya kan? Tapi ini orang di kayu salib, mereka bukan orang sopan yang kasih turun pelan-pelan satu dua tidak. Mereka ayo rame-rame angkat ini salib satu dua tiga, blek. Begitu hantam, menancap ke lubang, terjadi goncangan yang sangat hebat. Begitu goncangan yang sangat hebat, semua paku yang menancap di sini akan bergetar pada kaki-kaki, tangan, semuanya, dan itu menghasilkan kesakitan yang sukar dikatakan. Biasanya secara tradisi pada momen seperti itu, orang-orang yang tersalib langsung mengeluarkan kata-kata hujatan dan makian yang paling hebat untuk para eksekutor. Mungkin juga penjahat itu melakukan itu. Tapi yang menyolok adalah Yesus tidak ikut kebiasaan. Pada momen di mana banyak orang memberikan kata-kata hujatan, tiba-tiba Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata Yesus ini menjadi dasar bagi saya untuk membantah teori Islam tentang teori penggantian. Bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi ada orang lain yang diserupakan. Yudas Iskariot yang wajahnya diubah menjadi Yesus. Lalu Yesus yang asli itu dihilangkan oleh Allah. Jadi yang tersalib itu adalah Yudas. Pertanyaannya, apa gerangan Allah mau menipu orang? Mau selamatkan Yesus, selamatkan saja. Kenapa harus pakai teori penipuan? Dan seandainya Yudas Iskariot yang ada di atas kayu salib, mungkinkah seorang Yudas mengeluarkan kata-kata yang begitu luhur? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya kira Yudas akan makin ancur mereka semua. Kata-kata seperti tidak mungkin dihasilkan oleh pengganti Yesus. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada Bunda Maria dan Yohanes. "Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibu." Kalau itu Yudas, masa dia bilang, "Hai ibu, inilah anakmu"? "Hai ibu, siapakah engkau?" Kan mesti begitu. Jadi tidak mungkin orang lain itu, pasti Yesus yang di atas kayu salib. Nah, waktu Yesus mengucapkan kata-kata yang begitu luhur, penuh pengampunan, di mana kebanyakan orang justru mencaci. Penjahat itu mungkin lihat, orang yang satu ini lain. Dia memikirkan semua, saat semua orang menghujat dan Yesus hanya diam saja. Tidak balas satu kata pun, tidak tersinggung. Penjahat itu kelihatannya mulai tertarik dengan siapa orang ini. Dan terjadilah sebuah mujizat di hatinya. Ketertarikan dia pada Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi aniaya dengan begitu tenang. Itu mempertobatkan si penjahat. Itu membuat dia menjadi yakin siapa Yesus sesungguhnya. Dan itu membawa perubahan di atas salib. Tapi terlepas dari itu, teguran dia kepada temannya, begitu habis temannya menghujat, dia tegur. Habis dia tegur temannya, dia ngomong pada Yesus. Kalimat semua itu menggambarkan imannya yang hebat di atas salib. Mari perhatikan ayat 40-42.
Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu kata-katanya pada pada temannya. Lalu katanya pada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow, ini iman luar biasa yang terjadi di atas salib. Memangnya itu iman seperti apa? Mempelajari kata-kata ini secara detail, kita tahu iman seperti apa yang dia miliki. Pertama, dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sekali lagi, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu hari itu akan mati. Kalau memang mati sudah selesai, maka seluruh riwayatnya, seluruh eksistensinya selesai di Jumat yang agung itu. Lalu untuk apa minta diingat? Minta diingat artinya memang hari ini kita akan mati. Tapi hidup tidak hanya selesai di tiang salib. Napas kita akan berhenti di tiang salib. Tapi eksistensi kita masih akan terus ada. Jiwa, roh itu kekal. Maka mati tidak selesai di lubang kubur. Ada hidup setelah mati. Dan karena ada hidup setelah mati, ingatlah aku dalam kehidupan di balik kematian. Salib merenggut nyawaku. Tapi ingatlah akan aku di seberang salib ini. Dia beriman secara luar biasa. Sadar ada hidup di balik kematian. Ini iman. Yang kedua, dia sadar Allah itu adil dan pasti akan menghukum orang berdosa. Dia berkata kepada temannya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kita orang berdosa, kita orang bersalah. Tidakkah engkau takut? Orang berdosa harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adil. Dan dia tidak membiarkan orang berdosa tanpa dihukum. Di dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasa. Tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan adil. Orang bersalah tidak akan dibebaskan. Saya orang berdosa, saya penjahat, saya penyamun. Kamu juga orang berdosa, kamu penjahat, kamu penyamun. Kita dua orang berdosa. Tidakkah engkau takut? Berarti dia percaya keadilan Allah. Percaya ada hidup setelah mati. Percaya keadilan Allah. Ketiga, dia sadar dirinya adalah orang berdosa dan patut layak dihukum. Perhatikan ayat 41. Kita, dia tidak bilang kamu. Kita berarti dia sama teman penjahatnya. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita naik ke atas salib ini karena perbuatan jahat kita. Karena kita dua penjahat dan penyamun. Dia sadar diri sebagai orang berdosa. Dia tidak merasa bahwa naiknya dia ke atas kayu salib itu adalah sebuah tindakan ketidakadilan. Tidak. Adil bagi dirinya. Karena dia penjahat. Dia orang berdosa. Dan dia mendapatkan hukuman yang selayaknya. Henry bilang begini, mereka berdua, dua penjahat ini, mungkin dihukum karena suatu kejahatan yang sama. Sehingga dia pun bisa berkata dengan yakin, kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia tidak berkata, engkau layak dihukum, melainkan kita. Perhatikanlah orang yang benar-benar bertobat mengakui keadilan Allah dalam hukuman yang mereka terima atas dosa-dosa mereka. Allah telah melakukan hal yang benar dan kitalah yang berbuat jahat. Dia sadar. Ada hidup di balik mati. Allah itu adalah hakim yang adil yang akan menghukum orang berdosa. Dan aku orang berdosa yang layak dihukum. Sementara dia akui dan percaya dia orang berdosa yang layak dihukum. Saat yang bersamaan dia mengakui Yesus orang benar. Ayat 41. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini yakin Yesus sama sekali tidak bersalah.
Sementara imam-imam dan tua-tua Yahudi menganggap dia bersalah dan menuntut agar dia disalibkan. Dan dia dihitung di antara penjahat. Orang-orang suci di dalam agama menganggap dia penjahat dan menggabungkan dia ke dalam rombongan penjahat. Tapi justru penjahat itu menganggap dia orang suci. Ini iman. Dengan demikian kita percaya juga bahwa dia percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan orang benar. Imannya yang berikut adalah dia percaya Yesus akan datang sebagai raja pada kedatangannya yang kedua. Ayat 42. Apabila engkau datang sebagai raja. Kan hari ini kan mau mati. Hari ini kita sudah mati. Hari ini kita akan turun ke lubang kubur. Tapi bagaimana dia bilang apabila engkau datang. Datang kapan? Bukan hanya datang. Datang sebagai raja. Kalau waktu dia lihat ke atas sebelah salib. Dia lihat Yesus dengan mahkota kerajaan dan pakaian kerajaan. Engkau datang sebagai raja. Itu masuk akal. Tapi dia lihat seorang yang penuh kesengsaraan, telanjang. Seperti ini. Dan menganggap itu raja. Ini berarti sebuah penglihatan yang melampaui penglihatan mata. Karena mata jasmaninya melihat seorang yang telanjang, hina dan penuh sengsara. Tapi mata imannya meloncat sampai akhir zaman. Dan melihat bahwa sesungguhnya orang ini raja. Berapa yang percaya Yesus raja? Pendeta Stephen Tong berkata bahwa Yesus memang raja. Tapi tidak ada orang yang percaya dia raja. Hanya ada dua pihak yang percaya Yesus raja. Satu di hari lahir, satu di hari mati. Di hari lahir datang orang Majus yang mencari raja yang baru lahir. Dan satu di hari mati, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu kata-kata Stephen Tong. Tapi menurut saya Stephen Tong tidak terlalu tepat. Karena pertama, orang Majus tidak datang di hari lahir. Kedua, bukan hanya orang Majus. Nathanael sendiri pernah berkata, dialah raja orang Yahudi. Itu berarti bahwa memang ada yang percaya dia sebagai raja. Tapi sangat sedikit yang percaya. Tapi salah satu dari sedikit orang yang percaya dia raja. Itu adalah penjahat ini. Ini luar biasa. Berarti dia percaya Yesus Mesias. Dia percaya Yesus raja. Dan akan datang di akhir zaman. Ini iman luar biasa. Sampai orang pernah berkata pada saya, Pak, apakah penjahat itu pernah baca Alkitab? Sampai tahu begitu. Mungkin pernah, mungkin juga tidak. Karena mungkin, tapi dia pasti mendengar. Dia pasti orang Yahudi. Yang mendengar dan ada pengharapan orang Yahudi tentang Mesias. Jadi dia percaya bahwa Yesus Mesias. Dan ada konsep tentang Mesias yang akan datang sebagai raja di akhir zaman. Dia tahu itu. Dan dia yakin yang sedang menemani dia, teman sependeritaannya, itu Mesias. Yang akan datang sebagai raja. Dalam kesempatan itu, ingatlah aku kalau engkau datang. McLaren berkata begini. Pada saat itu penjahat yang sekarat itu memiliki iman yang lebih jelas akan kedatangan Kristus dalam kerajaannya daripada yang dimiliki oleh para musuh Yesus. Harapan mereka runtuh. Para murid Yesus. Harapan mereka runtuh. Maksudnya harapan para murid runtuh. Saat mereka menyaksikan dia tergantung tanpa perlawanan. Dan perlahan-lahan mati. Tapi orang ini melihat melampaui kematian yang begitu dekat. Untuk Yesus dan dirinya sendiri. Dan percaya bahwa setelah itu. Dia akan datang untuk memerintah. Kita dapat menyebut satu-satunya murid yang dimiliki Kristus. Pada waktu itu. Iman luar biasa. Di atas kayu salib. Dan selanjutnya dia menyerahkan keselamatan jiwanya pada Yesus. Lihat kata-katanya Yesus, ingatlah akan aku. Sekarang saudara bandingkan kata-kata dia dengan temannya. Jikalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Selamat apa yang dimaksudkan oleh temannya? Selamat dari salib.
selamat jasmani. Tapi penjahat ini tahu, yang satu ini tahu dia akan mati. Ingatlah akan aku kalau engkau datang. Berarti dia tidak persoalkan selamat jasmani. Tapi dia bicara keselamatan rohani karena dia yakin hari itu sudah mati. Yang satu memperhatikan di saat yang paling menentukan masih pikiran jasmani. Tapi yang satu tahu secara jasmani dia tidak bisa selamat. Tapi dia masih mengharapkan keselamatan secara rohani. Makanya kalau pergi doa orang sakit yang sudah parah-parah itu, jangan habiskan waktu dengan minta kesembuhan ilahi. Karena belum tentu Tuhan mau. Bisa jadi dia mati. Yang paling pertama injili dia. Utamakan keselamatan rohani. Sehingga seandainya dia mati dia selamat. Injili dulu. Sudah terima Yesus baru sekarang doa kesembuhan. Kalau ternyata Tuhan tidak mau menyembuhkan dia mati. Tapi jiwanya selamat. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang terlalu mengutamakan jasmani. Sibuk dengan doa kesembuhan pakai tumpang-tumpang tangan, siram minyak lagi segala macam. Orang sudah sekali dia goyang-goyang darah Yesus, darah Yesus. Mati orangnya. Belum terima Yesus. Masuk neraka. Jangan. Si penjahat ini tahu secara jasmani tidak mungkin selamat lagi. Kurang berapa jam, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi pengharapan akan keselamatan rohani ada. Ingatlah akan aku. McLaren bilang, betapa menyedihkan permohonan itu. Ingatlah akan aku. Permohonan ini membangun harapan itu bersama dalam kerajaan Kristus berdasarkan kenyataan bahwa dia telah bersama dalam salibnya. Engkau tidak akan melupakan temanmu pada saat yang gelap ini yang akan ada di belakang kita. Kepercayaan dan keterikatan seperti itu ditambah dengan penyesalan dan penyerahan tidak bisa dibiarkan, tidak mungkin diabaikan oleh Kristus. Menarik sekali permintaannya. Dia hanya minta, ingatlah akan aku. Mengingat surga, permintaannya sederhana, ingat akan aku. Dia tidak minta seperti Yakobus dan Yohanes. Markus 10. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang di kiri, yang seorang di kanan. Permintaan yang terlalu egois. Si penjahat tidak minta seperti itu. Dia hanya minta sederhana. Ingat aku. Demikianlah di atas salib. Ada iman yang luar biasa. Mengapa pertemanan di salib berujung dengan pertemuan di surga? Jawaban pertama, karena ada iman. Tapi apakah ada iman sudah cukup? Tidak cukup. Kalau hanya iman, tidak cukup. Terus harus ada apa lagi supaya pertemanan itu berujung di surga? Dia boleh beriman sehebat apapun. Tapi iman sehebat apapun tidak ada manfaatnya kalau Kristus tidak seperti dia yang sesungguhnya. Itulah sebabnya yang membuat pertemanan di salib sampai menjadi pertemuan di surga. Nomor satu, harus ada iman. Tapi nomor kedua, karena ada kuasa atau otoritas dari Yesus. Seandainya ada orang beriman seperti itu, tapi berimannya kepada Musa, mungkinkah pertemanan itu sampai surga? Tidak. Seandainya ada iman seperti itu, tapi iman itu kepada Yesaya, sampai surga? Tidak. Seandainya ada iman sehebat itu, tapi imannya kepada Siddhartha Buddha, sampai surga? Tidak. Ada iman sehebat itu, tapi imannya kepada Muhammad, sampai surga? Tidak. Kenapa? Musa, Elia, Buddha, Muhammad, siapapun juga tidak punya kuasa atau otoritas. Tapi kepada Kristus, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Itulah sebabnya iman di salib bisa membawa pertemuan
di Firdaus. Memangnya Yesus punya otoritas apa? Pertama, dia punya otoritas atau kuasa untuk mengampuni dosa. Kita semua tahu orang berdosa pasti dihukum. Orang berdosa pasti binasa. Kalau ada orang berdosa tidak binasa atau tidak dihukum, maka itu berarti dosanya sudah harus diampuni. Hutang dosanya harus dibayar lunas. Baru dia bisa tidak binasa dan sebaliknya bisa sampai di surga. Nah, sekarang saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kalau memang syarat supaya seorang berdosa sampai surga adalah dosanya diampuni dan dosanya, hutang dosa dibayar lunas. Dan ternyata Yesus bisa menjamin surga kepada orang ini. Berarti secara implisit Yesus punya kuasa mengampuni dosa penjahat itu. Waktu itu kan Yesus sementara di atas kayu salib. Dan memang dia sedang mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Darahnya atau kuasa salib melunaskan seluruh hutang dosa. Kolose pasal 2. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Berarti Yesus itu punya kuasa mengampuni dosa. Itulah sebabnya dia berkata dalam Markus 2 ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Seandainya penjahat itu beriman begitu luar biasa, tapi Yesus tidak punya kuasa mengampuni dosa, bagaimana bisa sampai di Firdaus? Iman yang hebat, iman yang tepat harus diarahkan kepada orang yang tepat. Dan satu-satunya orang yang tepat hanyalah Kristus yang punya kuasa mengampuni dosa. Otoritas pertama. Otoritas kedua dari Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dan memasukkan manusia dalam surga. Bukan hanya sekedar mengampuni, tapi Yesus punya kuasa menyelamatkan orang, memasukkan orang ke surga. Itu Yesus punya kuasa. Sekarang saya mau menjelaskan lebih dalam tentang ini. Dari mana kita bisa melihat otoritas seperti ini? Dari kata-kata dia. Pertama, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ayat 43. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Saudara, di dalam banyak pengajaran Yesus, Yesus selalu mengucapkan frase ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dan ketika dia menggunakan kata-kata ini, itu dia ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Kata-kata sesungguhnya. Itu bukan terjemahan harfiah. Kata-kata sesungguhnya itu berasal dari kata amen. Amen itu sebenarnya berakar dari bahasa Ibrani. Amin. Jadi aku berkata kepadamu amin. Mestinya terjemahannya begitu. Jadi kata sesungguhnya itu mesti amin. Amin itu artinya apa? Amin itu artinya benar, pasti, betul. Oleh karena itu waktu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, itu sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Itu benar, itu pasti, tidak ada keraguan-raguan di dalam. Aku berkata kepadamu, amin. Sesungguhnya. Karena itu pada waktu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ini kata-kata yang pasti terjadi. Maka tidak mungkin penjahat itu tidak sampai surga. Kata-kata ini diucapkan dalam nadanya adalah nada seorang penguasa. Nada seorang raja. Ya, Yesus sendiri ingat punya gelar amin. Pasti benar. Henry bilang begini. Aku berkata kepadamu. Aku yang adalah ya dan amin. Saksi yang setia. Aku berkata amin mengenai doa ini. Doa penjahat itu dan mengesahkannya. Kata-kata itu begitu berwibawa seperti seorang penguasa raja.
Jameson, Fawcett, and Brown bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya, karena engkau berbicara seperti kepada raja, maka dengan otoritas raja, aku pun bicara kepada kamu. McLaren, dari salibnya, Yesus berbicara dengan gaya kerajaan. Sebagai raja dunia yang gelap itu, janjinya dimeteraikan dengan tanda tangannya sendiri. Apa tanda tangan Yesus? Tanda petik, tanda tangannya adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya. Itu tanda tangan Yesus yang memeteraikan janjinya. Dia mengklaim tidak hanya memiliki pandangan tentang masa depan yang jelas, tapi dia punya otoritas menentukan masa depan. Maksud dengan kata lain, Alexander McLaren berkata bahwa Yesus bukan hanya tahu tentang surga, tapi dia punya otoritas atas surga. Makanya dia bisa janji kepada penjahat itu, dan janji itu ya dan amin pasti terjadi. Kristus membuat tidak ada kemungkinan janjinya tidak digenapi. Dan ini menjadi dasar kepercayaan bagi setiap orang yang telah menerima pengampunan dosa. Kita tidak mungkin tidak diselamatkan. Kedua, hari ini juga. Di ayat 23. Hari ini juga. Sekarang saudara pikir, waktu penjahat itu minta dia itu, ingatlah akan aku. Dia minta untuk waktu kapan? Ingatlah aku hari ini? Tidak. Ingatlah aku kalau engkau datang. Jadi kalau engkau datang 2000 tahun yang lalu, ingatlah aku 2000 tahun yang akan datang. Seandainya Yesus datang 100.000 tahun yang akan datang, maka ingatlah aku 100.000 tahun yang akan datang. Dia membuat sebuah permintaan tanpa pernah memikirkan bahwa permintaan itu untuk hari itu. Karena hari itu mati. Maka dia meminta untuk sesuatu jangka waktu yang panjang di ujung zaman yang entah kapan. Di ayat 42. Apabila engkau datang sebagai raja. Yesus akan datang sebagai raja di akhir zaman. Tapi menariknya, dia minta untuk akhir zaman. Tapi Yesus bilang, no. Bukan ketika akhir zaman tiba. Kamu minta untuk akhir zaman. Tapi aku beri kamu hari ini juga. Luar biasa. Albert Barnes bilang, tidak mungkin penjahat yang sekarat itu berharap permohonannya akan segera terkabul. Tidak. Sepertinya dia melihat ke zaman yang akan datang ketika Kristus akan bangkit atau akan datang kembali. Tapi Yesus mengatakan kepadanya bahwa permohonannya akan dikabulkan pada hari itu juga. Menyiratkan jelas bahwa itu akan segera terjadi pada saat kematian. Ini lebih luar biasa karena mereka yang disalib biasanya bertahan selama beberapa hari di kayu salib sebelum mereka mati. Tapi Yesus meramalkan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk mempercepat kematian mereka. Dan meyakinkan dia bahwa hari ini juga dia akan menerima jawaban atas permohonannya dan akan bersama dengannya dalam kerajaannya. Maksudnya Albert Barnes bilang gini, biasanya orang kalau disalib itu kan bisa, tadi seperti saya bilang, 3-4 hari baru mati. Seharusnya kalau melalui tradisi itu, Yesus akan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya 3 hari lagi, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku berkata kalau itu hari Jumat, hari Sabtu, Minggu. Kalau dia normalnya 3-4 hari baru mati. Jadi mestinya penjahat itu masih tergantung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, atau Selasa. Maka harusnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari Selasa nanti, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi tidak, hari ini. Berarti Yesus sudah tahu. Biasanya orang disalib 3-4 hari baru mati. Tapi sesungguhnya hari ini juga. Kenapa? Hari ini juga kau mati. Yesus berhasil memberikan sebuah prediksi bahwa kematian tidak diperpanjang. Justru dipercepat. Dengan datang prajurit dan hantam tulang kakimu. Dan kamu akan mati hari ini. Saudara, bukankah itu menunjukkan betapa hebatnya Yesus? Satu, bisa memprediksi waktu kematian. Dan yang kedua, bisa mempercepat jawaban dari sebuah permintaan.
Ini sebuah permintaan untuk akhir zaman. Tapi beliau dengan penuh otoritas. Tidak sampai akhir zaman. Hari ini. Itu sebuah kekuasaan yang begitu hebat. Untuk mengampuni. Untuk menyelamatkan orang dalam sekejap mata. Di akhir hidup mereka. Begitu hari itu, hari Jumat mati. Hari Jumat bersama dengan Tuhan di surga. Karena itu kalau ada orang mati, jangan pikir bahwa nanti dia masuk kemana-mana atau mengembara kemana-mana. Jalan-jalan dulu 40 hari dulu. Tunggu sampai Tuhan Yesus datang baru masuk surga. Tidak. Begitu kau mati hari Rabu, hari Rabu juga sampai surga. Jiwa sampai surga lebih cepat dari tubuh sampai kapadala. Karena kalau kau mati hari Senin, harusnya hari Rabu kubur. Tapi masih tunggu anak bungsu yang dari London. Maka kubur akan turun, tubuh akan turun hari Kamis. Tapi hari Senin juga jiwamu sampai surga. Jiwa sudah di surga, tubuh belum, tubuh di kuburan. Tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Baru aku percaya kebangkitan orang mati. Kalau mati hari ini juga jiwa sampai surga. Tidak ada roh yang melayang-layang. Tidak ada arwah penasaran. Tidak ada si manis jembatan Ancol. Tidak ada suster ngesot. Tidak ada di Alkitab. Hanya ada di Indosiar. Karena itu jangan percaya juga dengan ada arwah-arwah yang datang mengunjungi saudara. Anaknya semua Natal. Bosong baik rame-rame sama opa oma. Tolong dulu taruh satu toples di kuburan. Itu pasti bukan opa oma. Itu pasti setan. Tapi ada yang bilang, Pak, saya dengan adik saya berkelahi. Tapi waktu mau dekat Natal, tiba-tiba mama datang. Mama bilang, bosong, sayang, semua Natal ini jangan berkelahi berdamai itu. Kalau bukan masa setan omong begitu. Saya bilang, nak, kau belum tahu satanologi. Ilmu tentang kesetanan. Setan bisa berpura-pura baik. Bukankah pada waktu di Taman Eden dia bersikap baik? Dan dia memposisikan Allah yang penipu. Tuhan Allah tentu Tuhan Allah larang kamu jangan makan. Kenapa dia larang kamu makan? Karena kalau kau makan, jangan bilang-bilang. Kalau lu makan, lu akan seperti dia. Jadi dia itu sebenarnya jelek. Saya ini yang bersikap baik. Makanya saya buka rahasia kepada lu. Maka di Taman Eden, iblis memposisikan diri sebagai orang baik. Dan Allah sebagai orang jahat. Bahwa iblis berpura-pura baik itu hal yang biasa. Jadi tidak ada arwah gentayangan. Jadi masih perlu acara 40 hari atau tidak? Kalau yang di pikiran saudara 40 hari karena opa masih ada di sekitar rumah. Pas 40 hari baru opa pergi. Maka itu ajaran yang salah. Kalau mau mengadakan hari 40. Ya boleh juga. Tapi itu harus mengubah pemikiran bahwa selama 40 hari. Opa, oma sudah pergi. Tapi Tuhan masih memelihara kita. Boleh. Tapi supaya jangan menggambarkan atau memberi kesan 40 itu hari keramat. Maka kadang-kadang kasih kurang sedikit, kasih naik sedikit. Jadi hari ke-37 ya, atau hari ke-52. Supaya tidak menimbulkan kesan bahwa ada apa-apa di balik 40. Begitu orang mati. Dan karena itu kita percaya. Papa kita yang sudah mati, mama kita yang sudah mati. Opa, oma, anak, suami, istri yang sudah mati. Asal percaya. Sekarang mereka sedang berbahagia di surga. Hari mereka mati. Mereka sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Henry bilang hal itu terjadi segera setelah kita mati. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Malam ini sebelum besok tiba. Jiwa-jiwa orang yang setia setelah mereka dibebaskan dari beban kedagingan akan segera berada dalam sukacita dan kebahagiaan. Roh orang benar langsung disempurnakan. Lazarus mati dan segera dihiburkan. Paulus juga mati dan langsung bersama-sama dengan Kristus. Penjahat ini minta jauh. Tapi Yesus kasih hari ini. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kuasa atas surga. Hanya penguasa surga yang bisa mengabulkan permohonan kayak begitu. Terakhir,
engkau akan bersama-sama dengan aku. Ayat 43, engkau akan ada sama-sama dengan aku. Yang dia minta apa? Ayat 42, ingatlah akan aku. Dia cuma minta diingat. Yesus kasih apa? Engkau bersama-sama aku. Tadi minta akhir zaman, Yesus bilang hari ini. Minta diingat, Yesus bilang tidak. Bukan hanya sekedar diingat, tapi bahkan engkau bersama-sama dengan aku. Dalam Pulpit Commentary dibilang pada hari itu juga sebelum matahari yang membakar tubuh mereka yang tersiksa itu terbenam. Dia, penjahat itu tidak hanya akan diingat olehnya, tapi akan berada dalam persahabatan yang paling dekat dengan dia. Tidak seperti yang dia minta. Di suatu waktu yang jauh, di tengah keributan yang mengerikan dari fajar yang berdarah dan berapi-api dari datangnya hari penghakiman. Maksudnya dia akan diingat. Bukan pada akhir zaman ketika dunia menjadi riuh karena Kristus mengadili. Bukan itu. Ya. Tapi hampir langsung di taman yang indah. Rumah yang tenang yang diberkati. Objek dari harapan orang Yahudi. Dan Gil bilang, dan Yesus menjanjikan lebih dari dia minta. Dan lebih cepat dari yang dia harapkan. Kristus memberikan lebih dari yang dia minta. Dan memberikannya lebih cepat daripada yang dia harapkan. Sekarang saudara pikir, orang macam apa Yesus? Saudara, iman boleh hebat. Tapi kalau yang diimani bukan Kristus, tidak membawa kamu ke Firdaus, tapi membawa kamu ke Hades, neraka. Iman yang benar harus menemukan objek yang benar. Dan objek yang benar itu adalah Kristus. Di puncak Golgota, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Seorang bertobat, seorang tidak. Penjahat yang tidak bertobat adalah sahabat Kristus dalam penderitaan. Tapi bukan atas dasar iman. Dia tidak pergi ke Firdaus, tapi ke Hades. Sedangkan penjahat yang bertobat adalah sahabat Kristus disalib. Yang dilandasi dengan iman yang luar biasa. Dan Kristus akhirnya menjadi sahabat dia juga di dalam Firdaus. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Setiap orang yang menjadi sahabat Kristus melalui iman tidak mungkin tidak bersama Kristus di Firdaus. Karena Kristus pemilik Firdaus itu. Dialah pemegang kunci pintu mutiara Firdaus. Dia yang mempunyai hak otoritas mutlak memasukkan orang atau membuang orang ke neraka. Tapi bagi setiap orang di dunia ini yang seperti penjahat yang satu, terus mencela dia, terus dalam ketidakpercayaan dan penghujatannya sampai akhir hidup. Dia juga akan berhadapan dengan Kristus, tapi bukan sebagai sahabat, tapi sebagai musuh, bahkan sebagai hakim yang akan melemparkannya ke dalam kebinasaan kekal. Kristus yang menjadi sahabat dalam iman akan juga menjadi sahabat dalam kekekalan. Karena itu bagi saudara yang belum bersahabat dengan Kristus dalam iman, saudara perlu buka hati saudara, beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Dan bagi saudara yang sudah bersahabat dengan dia dalam iman, yakin akan janjinya bahwa kamu suatu hari nanti saat jiwa terlepas dari raga, hari itu juga engkau akan bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Hari ini kalau engkau membuka pintu hatimu untuk dia, dia akan membuka pintu mutiara Firdaus untukmu. Asal engkau menyesal dengan sesungguhnya, pintu mutiara Firdaus terbuka pula bagimu. Dan yang masih mengeraskan hati dan belum percaya, mengapa dan bagaimana engkau masih tetap menolak orang seperti Kristus ini?
bertemanlah di salib supaya bertemu di Firdaus. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Asal engkau menyesal dengan sesungguhnya, pintu mutia Firdaus terbuka pula bagimu. Asal engkau menyesal dengan sesungguhnya, pintu mutia Firdaus terbuka pula bagimu. Mari kita merenungkan ini. Siapakah yang mau menjadi sahabat Kristus di salib? Dia akan menjadi sahabatnya di Firdaus. Yang belum pernah buka hati sungguh-sungguh untuk Yesus, hari ini terima dia sebagai sahabat. Mengapa engkau masih belum terima Yesus? From his son, with the tears in his eyes, on the cross there he died. How can you refuse Jesus now? How can you refuse him now? How can you refuse him now? How can you turn away from his son? With tears in his eyes, on the cross where he died, how can you refuse Jesus now? Tuhan, kami datang padamu. Kami orang berdosa yang harus binasa seperti kedua penjahat itu. Tapi kami mau menjadi sahabat Kristus di salib dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan kami tahu Kristus bukan orang yang salah yang kami imani. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa otoritas mengampuni dosa dan menyelamatkan. Engkaulah pemilik surga. Engkaulah pemegang kunci Firdaus. Biarlah dalam hidup ini kami menjadi sahabat Tuhan di salib. Dan yakin akan janji Tuhan. Kata-kata amin itu. Bahwa satu hari nanti ketika jiwa terlepas dari raga, kami menjadi sahabatmu di dalam Firdaus. Yakinkanlah kami yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan